Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau sharing ya pengalaman aku yang berkali-kali mengalami pola hubungan yang sama gitu dalam sebuah relationship. Dan aku tuh baru akhir-akhir ini aja sadar gitu kok, kenapa ya kesannya polanya sama terus nih. Ternyata gini, aku mengibaratkan kalau kita tuh lagi dalam ujian gitu ya. Kita mau naik kelas atau mau lulus di tingkat selanjutnya gitu, kita harus dikasih soal dulu, kita kerjain nih soalnya, kalau bener udah baru kita bisa naik ke level selanjutnya gitu. Nah, pola sama gimana maksudnya gitu? Maksudnya adalah kenapa aku masih menarik orang-orang yang salah dalam hidup aku, yang belum tepat, yang belum sesuai apa ya, mungkin yang Allah harapkan gitu ya. Jadi gini, aku ada relationship sama orang gitu ya, yang di masa lalu aku gitu. Tapi itu pola berakhirnya sama gitu. Dan yang pertama ini bilang gini, kamu tuh harus bisa nunjukin ke aku kalau kamu tuh bisa tanpa aku. Aku nih orangnya hidupnya nggak jelas, berantakan, aku nggak punya masa depan, kamu terlalu baik buat aku, bla 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 gitu. Padahal intinya mau ninggalin kan. Jadi aku paling sebel sama orang yang, maksudnya sama cowok yang kayak muji-muji tapi akhirnya cuma mau ngejatuhin kita gitu loh. Nah, terus ada lagi nih orang yang baru ya, dia juga gitu. Aku merasanya nggak ada apa-apa sih, tapi dia bilang aku mau mengkhidbah, kayak mau melamar satu minggu lagi gitu ya. Lupa aku 1 minggu apa 2 minggu lagi aku mau melamar orang yang sudah siap mental, sudah siap usia dan semuanya gitu lah ya. Intinya dia mau melamar orang lain gitu lah. Akhirnya memutuskan hubungan kami. Dan ada juga aku ada relationship dengan orang yang baru juga gitu. Polanya sama juga gitu. Dia nemuin aku dan bilang, kamu bisa dapetin yang lebih sempurna, aku ini jauh dari sempurna gitu. Ya intinya 1 minggu lagi aku mau ke rumah itu, katanya sih dia mau serius sama cinta pertamanya, sama mantannya itu. Ya benar, kejadian gitu. 1 minggu selanjutnya setelah pertemuan itu emang dia melamar mantannya ini gitu. Jadi oke, itu gambarannya ya teman-teman yang aku alamin gitu. Jadi polanya kan sama ya gini. Maksudnya ini aku, ini orang tersebut, dan ini orang baru kan kayak gitu, kayak cinta segitiga gitu. Tapi enggak, yang harusnya itu kan sini tuh Allah ya, sini aku, dan sini orang yang Allah harapkan. Bagaimana kita bisa menemukan pola yang benar ini, yang Allah, aku, orang yang Allah maksud gitu ya, jodoh sejati kita gitu. Biar gini loh ya, kita kan sama-sama nggak tahu ya jodoh sejati kita tuh siapa, tapi paling nggak dari pengalaman itu kita bisa tahu, supaya nggak menarik orang yang salah lagi, supaya nggak jagain jodoh orang lagi kan gitu. Nah, everything is energy teman-teman, segala sesuatunya tuh energi. Boleh jadi ketika aku berinteraksi dan ada relationship dengan orang-orang ini tadi, aku tuh masih di level energi yang rendah ya, vibrasi yang rendah, frekuensi yang rendah gitu. Jadinya kan nyambung gitu kan ya. Energi yang rendah tuh gimana? Maksudnya gini loh, aku masih di level emosi. Emosi itu adalah kuncinya teman-teman. Jadi aku mungkin waktu itu masih di masa-masa yang banyak putus asanya, banyak ngeluhnya gitu ya, banyak traumanya, bingungnya, sakit hatinya gitu. Jadi ketariknya ya orang yang sama. Kan kita menarik yang energinya sama kayak kita, bukan menarik apapun yang kita inginkan begitu. Nah, terus aku juga merasanya dulu itu aku masih toksik sama diri sendiri, masih manipulatif sama diri sendiri. Mungkin teman-teman ada yang mikir, kok aku nariknya orang yang toksik ya, kok aku masih hubungan sama orang yang manipulatif ya, aku kan nggak pernah nih manipulasi orang lain. Teman-teman mungkin mikirnya seperti itu, tapi tanpa sadar memanipulasi itu nggak harus ke orang lain gitu. Ketika kita memanipulasi diri kita sendiri,
itu artinya juga energi kita di titik itu gitu, dan kita akan menarik orang-orang yang energinya sama kita gitu. Makanya penting banget untuk kita ini memperbaiki diri sendiri, terus mengupgrade diri kita supaya kita ini berada di level energi yang tinggi, yang penuh syukur, penuh cinta, nggak toksik lagi sama diri sendiri, nggak manipulatif sama diri sendiri. Jadi kita itu udah bener-bener bisa self love gitu. Kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, menerima diri kita sendiri, insya Allah juga kita akan menarik orang-orang yang penuh cinta, penuh syukur gitu, yang energinya sama kayak kita. Ya sudah pernah aku bahas di video sebelumnya, contoh manipulasi diri sendiri itu kayak gimana ya. Jangan teman-teman itu yang paling sering dilakuin dan kadang nggak sadar itu, ketika sedang tidak baik-baik saja tapi pura-pura baik-baik saja, itu kan membohongi diri sendiri ya. Jadi apapun emosi positif, emosi negatif, titipan Allah itu harus kita syukuri, kita terima, kita akui, kemudian kita lepaskan ya. Karena sejatinya Allah itu ketika menitipkan berbagai macam perasaan itu, intinya cuma satu sih kalau yang aku nangkep ya. Hambaku ini bakal inget aku nggak ya? Ketika aku kasih hal yang menyenangkan, dia lupa nggak untuk bersyukur. Ketika aku kasih hal yang membuat dia sedih, putus asa, kecewa, dia inget nggak sama aku gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa kamu cuman punya diri kamu sendiri ya, dan Allah tentunya. Teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri, karena belajar itu butuh ilmu ya. Kalau kita nggak punya ilmunya juga kita akan kebingungan gitu. Saran aku sih supaya kita bisa self love ya, semoga teman-teman ini bisa melakukan healing ya, self healing gitu. Karena aku nggak tahu, setiap orang itu kan beda, dan memang self healing ini nggak bisa dipaksain, nggak bisa diburu-buru gitu. Semoga Allah titipkan kesadaran untuk bisa melakukannya. Kalau emang teman-teman ini punya trauma, punya emosi negatif yang masih menumpuk gitu ya, karena kita tidak akan bisa hidup damai tanpa berdamai dengan masa lalu. Semoga bermanfaat.